Warung Kikil itu berdiri di ujung gang kecil yang hanya diterangi satu lampu kuning kusam. Setiap sore, Sarman selalu datang lebih awal, membersihkan meja, mengatur kursi, dan memeriksa panci besar yang menjadi nyawa usahanya. Warung itu tidak pernah seramai ini sebelumnya, bahkan bisa dibilang hampir mati. Tapi sejak 3 minggu terakhir, orang-orang datang seolah ada sesuatu yang memanggil mereka. Padahal, Sarman tahu, bukan ia yang memanggil mereka. Malam itu, angin berembus lembab, membawa aroma anyir dari parit belakang. Sarman membuka tutup panci besar, membuat embusan uap paras langsung menyergap wajahnya. Kuah kikil yang mendidih itu terlihat biasa, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti ada kehidupan yang bersembunyi di balik letupan gelembungnya. Ia mengaduk perlahan, dan seperti biasanya suara itu muncul lagi. Suara lirih, selembut bisikan, sehalus helai rambut basah. Memanggil namanya, pelan lalu semakin jelas. "Pah." Sarman langsung menegang, sendok kayu di tangannya bergetar halus. Ia tidak ingin mendengar nama itu lagi. Ia tidak ingin suaranya terdengar seperti suara anak kecil berusia 6 tahun. Suara yang seharusnya masih riang dan ceria, bukan menggema dari dasar panci logam. "Pah, sakit." Sarman memejamkan mata, kedua tangannya mencengkeram pinggiran panci. "Bukan kau, ini cuma bayangan suara," gumamnya, berusaha meyakinkan diri. "Ini cuma bagian dari perjanjian, kau sudah tahu risikonya." Namun suara itu tidak berhenti. Tidak pernah. Setiap malam, sejak ia melakukan ritual di Bukit Tua, dekat kebun bambu, suara itu terus mengikuti. Suara yang dahulu ia rindukan, kini menjadi penghukumnya. Ia teringat malam ketika ia memulai semua ini. Warungnya hampir bangkrut, utang menumpuk, dan istrinya terus bertengkar dengannya karena tak ada lagi uang belanja. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun tua yang terkenal mampu menghidupkan dagangan mati. Dan syaratnya hanyalah satu, beri sesuatu yang paling kau sayang. Sarman pikir ia bisa bertahan. Ia pikir ia bisa menolak. Namun ketika Raffi, anak sematawayangnya demam dan kejang tanpa sebab, ia tahu, semuanya sudah terlambat. Suara di panci mendadak berubah menjadi isakan kecil, lirih, terpotong-potong, dan itu membuat hatinya nyeri seperti ditusuk pecahan kaca. "Pah, dingin." Sarman memejamkan mata, mengaduk perlahan, dan seperti biasanya, suara itu muncul lagi. Suara lirih, selembut bisikan, sehalus helai rambut basah, memanggil namanya, pelan. Lalu, semakin jelas, "Pah." Sarman membanting tutup panci dengan cepat. Nafasnya terengah-engah, betapapun ia ingin mengabaikannya, suara itu tetap menggetarkan seluruh saraf tubuhnya. Ia bersandar pada dinding warung, menutup telinga erat-erat, namun suara itu kini tidak berasal dari panci. Ia mendengarnya dari arah kursi kecil di pojok warung, kursi yang biasa ditempati Raffi ketika menunggu ayahnya berjualan. Sarman menoleh. Kursi itu kosong, tapi suara isakan itu masih ada, tepat di sampingnya. Tiba-tiba sebuah tangan mengetuk meja dari luar membuatnya tersentak. Seorang pelanggan masuk sambil tersenyum lebar. "Warungnya makin rame ya, Man? Pesugihan apa kamu pakai, hah?" selorohnya sambil tertawa. Sarman memaksa senyum. "Ah, biasa saja. Mungkin rezeki lagi bagus." "Mungkin, tapi jujur aja, kikilmu akhir-akhir ini beda banget. Aromanya kuat, bikin ketagihan." Sarman mengangguk seadanya dan kembali mengangkat panci. Saat menuang kuah ke mangkuk pelanggan itu, aroma panas kikil memenuhi udara. Pelanggan itu memejamkan mata menikmati wanginya. Namun dari dalam uap panas, Sarman mendengar lagi suara kecil itu, lebih jelas, lebih dekat, seolah berada tepat di belakang telinganya. "Pah, jangan bagi mereka, jangan bagi tubuhku." Panci terguncang di tangan Sarman. Kuah hampir tumpah. Pelanggan itu membuka mata. Hati-hati, Man, kau kucat sekali." "Tidak apa, hanya kurang tidur," jawabnya meskipun suaranya gemetar. Pelanggan itu mulai makan, menyeruput kuahnya, dan di saat itulah ia tiba-tiba berhenti. Alisnya mengkerut, matanya melebar. "Man, kenapa seperti ada suara?" Dadanya terasa seperti diremas ketika mendengar itu. "Suara apa?" Pelanggan itu menatap mangkuknya, bibirnya bergetar. Suara anak kecil menangis dari kuahnya. Sarman membeku. Nafasnya tercekak. Pelanggan itu memaksakan senyum,
mencoba menganggap dirinya salah dengar. "Ah, mungkin cuma halusinasi, aku lagi capek." Tanpa mempedulikan keaganan itu, ia melanjutkan makan. Tapi Sarman tahu, suara itu mulai terdengar oleh orang lain. Itu pertanda buruk, pertanda perjanjian mulai menagih lebih banyak. Saat malam semakin larut dan pelanggan terakhir pergi, warung kembali sunyi. Lampu berkedip, seolah menolak menyala stabil. Sarman mengunci pintu, tapi suara kecil itu mengikuti dari setiap sudut. "Pah, kembalikan aku." "Berhenti," bisik Sarman memukul kepalanya sendiri pelan. "Berhenti, Raffi, jangan lakukan ini pada ayah." Namun suara itu justru berubah, tidak lagi sedih, kini terdengar marah. "Pah, kau janji tidak akan bagi tubuhku, tapi kau masak aku, kau beri aku pada mereka." Tiba-tiba, panci besar berguncang keras seolah ada sesuatu yang menendang dari dalam. Tutupnya bergetar, lalu terdorong sedikit terbuka. Uap panas menyembur keluar, dan di antara uap itu, Sarman melihat sesuatu muncul, sesuatu kecil, sesuatu yang ia kenal. Sebuah jari anak kecil menyembul dari permukaan kuah, bergerak pelan seperti menggapai udara. Suara itu kembali. Kali ini tepat di depan wajahnya. "Pah, aku di sini." Sarman mundur, lututnya gemetar. Ia tahu perjanjian itu tidak selesai dengan tumbal saja. Warungnya boleh ramai, tapi anaknya belum pergi. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia menunjukkan diri. Ibarat langkah pertama sebelum sesuatu yang jauh lebih besar muncul dari dalam panci. Dan Sarman tahu, kikil pertama baru mulai berbicara. Malam itu, Sarman pulang lebih lambat dari biasanya. Setelah melihat sendiri jari kecil itu muncul dari permukaan kuah, lututnya masih goyah sepanjang perjalanan. Ia menyapu jalan gang yang gelap dengan pandangannya, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin kuat perasaan bahwa ada langkah kecil mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, gang itu kosong. Hanya bayangan pepohonan yang berayun pelan. Rumahnya berada di ujung gang, rumah kecil beratap seng, sederhana, namun dahulu penuh suara tawa Raffi. Kini, rumah itu terasa seperti makam yang ditinggalkan. Lampu teras berkedip-kedip dan pintu kayunya sedikit terbuka meski ia yakin sudah menguncinya sebelum berangkat. "Siapa yang buka ini?" gumamnya mendorong pintu perlahan. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang menusuk tulang seperti hawa ruang tertutup yang sudah lama tidak dihuni. Ia menyalakan lampu ruang tamu, namun cahaya redupnya tidak mampu mengusir kegelapan sudut-sudut rumah. Sarman menutup pintu, menggantung kunci, dan duduk sebentar untuk meredakan rasa pusing. Namun belum sempat ia menarik napas, terdengar suara kecil dari kamar Raffi. Sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara mobil-mobilan ditarik pelan di lantai. Sarman langsung berdiri, dadanya berdebar keras. Tidak mungkin, ia sudah membereskan semua barang milik Raffi. Tidak ada lagi mainan di kamar itu. Ia buang semuanya setelah ritual, tidak sanggup melihatnya. Tapi suara roda kecil itu terus bergerak, pelan, menyeret, lalu berhenti. Kemudian muncul tawa lirih. Tawa yang ia kenal. Tawa yang selalu mengisi pagi rumah ini. Sarman berjalan mendekati kamar itu. Setiap langkah seolah menarik kehidupannya keluar. Ketika ia sampai di depan pintu, suara itu berhenti. Hening. Ia mengetuk pelan. "Raffi?" Tentu saja tidak ada jawaban. Sarman memutar gagang pintu. Kamar itu gelap. Tirai menutup rapat, membiarkan udara lempap berputar-putar di dalamnya. Lantai kamar kosong. Tidak ada mainan. Tidak ada kasur. Tidak ada apa-apa. Hanya kamar kosong berdebu.
Sarman menghela napas panjang. "Aku cuma capek, semua itu hanya bayangan," ujarnya meyakinkan diri. Namun ketika ia hendak menutup pintu, sesuatu bergetar di bawah kakinya. Sebuah mobil-mobilan kecil meluncur pelan dari sudut kamar, berhenti tepat di ujung kakinya. Mainan itu berwarna merah, catnya mengelupas, dan di bagian bawahnya tertulis nama Raffi dengan spidol hitam. Sarman mundur, wajahnya pucat. "Tidak mungkin, aku sudah membakar semua ini." Mainan itu bergetar pelan. Lalu terdengar suara kecil dari dalam kamarnya. "Pa, aku di sini." Sarman menutup pintu kamar secepat mungkin dan bersandar di tembok, gemetar hebat, nafasnya tidak teratur. Suara itu bukan datang dari jauh, bukan dari dalam panci seperti di warung. Itu suara yang muncul dari jarak 1 meter darinya. Rumah ini mulai dikunjungi oleh sesuatu yang seharusnya sudah hilang. Ketika ia berusaha menenangkan diri, lampu ruang tamu berkedip-kedip semakin cepat, dan dari dapur terdengar suara seperti sesuatu yang diaduk. Sendok kayu yang berputar di atas meja mengetuk permukaan meja 3 kali. Bunyi yang sangat familiar. Itu bunyi yang selalu dilakukan Raffi ketika meminta makan. Tok, tok, tok. Lalu bisikan menyusul. "Pa, lapar." Sarman memejamkan mata. "Aku sudah berkorban. Aku sudah melakukan semuanya. Kenapa kau masih di sini?" Namun suara itu berubah menjadi isakan, lembut, memelas. "Pa, aku kedinginan. Kenapa aku harus tidur di tempat gelap? Pa, tolong." Sarman meremas rambutnya sendiri. Jika ia menjawab, jika ia merespon, ia takut itu akan membuka pintu lebih lebar. Tapi jika ia mengabaikan, suara itu semakin kuat. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Sarman meraba dinding, mencari saklar. Namun sebelum ia menemukannya, ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, pelan, menyeret kaki kecil di lantai. Lalu sebuah tangan kecil menyentuh punggungnya. Ia membeku, tidak berani berbalik. Hawa dingin mengalir dari tangan itu masuk ke kulitnya. Bisikan muncul tepat di belakang telinganya. "Pa, kenapa kau tinggalkan aku sendirian di panci?" Sarman hampir roboh. Suara itu bukan lagi sekedar panggilan. Ada amarah, ada luka, ada dendam yang tumbuh dari rasa sakit. Ia mendadak berbalik, berteriak, "Raffi, sudah cukup, kau bukan..." Namun ruangan itu kosong, tidak ada siapapun. Hanya satu hal yang berubah. Di lantai, tepat di depan Sarman, ada jejak singkat basah. Jejak kaki anak-anak berderet dari dapur menuju kamar Raffi. Jejak itu terbuat dari cairan kuah kikil berwarna kecoklatan, dan dari ujung lorong, pintu kamar Raffi perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan suara berdecit panjang. Di dalamnya terdengar suara kecil berbisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas, lebih menuntut, lebih marah. "Pa, pulangkan aku." Sarman tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan, karena Raffi tidak lagi sekedar memanggil, dia mulai mencari jalannya pulang. Sejak malam itu, Sarman tidak tidur barang 1 menit pun. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan mata merah dan tangan gemetar, menunggu matahari terbit. Namun bahkan saat fajar mulai menyibak gelap, hama dingin yang menempel di kulitnya tetap tidak pergi. Rumah itu seakan menyimpan nafas seseorang, nafas kecil yang menunggu di balik pintu kamar Raffi. Ketika cahaya matahari akhirnya menembus jendela,
jejak kaki kecil yang semalam terlihat di lantai menghilang perlahan, seolah diserap kembali oleh lantai. Hanya ada satu benda yang tertinggal. Mobil-mobilan merah yang diam di tengah lorong, menghadap pintu kamar Raffi, seperti sedang menunggu seseorang keluar dari sana. Sarman menunduk, menatap mobil itu. "Raffi, apa yang kau mau dariku?" Tidak ada yang menjawab. Namun hawa di sekitar pintu itu tetap berubah, tetap dingin, tetap menekan, tetap seperti memanggil. Ia bekerja sepanjang hari dengan kepala kacau. Pelanggan datang silih berganti, tetapi aroma kuah kikil yang dulu memikat kini membuatnya mual. Setiap kali ia membuka tutup panci, ia takut melihat jari kecil itu muncul lagi. Namun sepanjang hari, panci itu diam. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, seolah Raffi sedang menunggu sesuatu. Ketika malam menjelang, kecemasan itu kembali menghantui. Warung ia tutup lebih cepat. Ia pulang saat langit baru gelap separuh, berharap rumah belum bangun. Namun begitu mendekati pagar, ia tahu harapannya sia-sia. Lampu kamar Raffi menyala sendiri. Padahal ia ingat betul mematikannya pagi tadi. Sarman berdiri lama di depan rumah menatap jendela kamar itu. Tirai putihnya berkibar pelan meski udara malam sama sekali tidak berangin. Dari balik tirai, ia seakan melihat bayangan kecil bergerak. Ia menelan ludah. "Raffi, jangan lakukan apapun malam ini," bisiknya meski ia tahu itu tidak akan didengar. Ketika ia membuka pintu rumah, hawa dingin langsung menyergap, lebih tebal dari malam sebelumnya. Lalu terdengar suara dari arah dapur. Tok, tok, tok. Suara sendok kayu mengetuk meja, tanda Raffi minta makan. Sarman menutup matanya, mencoba memusatkan keberanian. "Raffi, ayah pulang." Sejenak, tak ada yang terjadi. Namun kemudian sendok itu jatuh ke lantai dengan suara klang keras, seolah seseorang menjatuhkannya dengan sengaja. Dan dari lorong, pintu kamar Raffi bergerak, membuka sedikit, lalu berhenti. Sarman memalingkan wajah. "Tidak, bukan malam ini. Ayah tidak kuat." Namun pintu itu membuka lagi, sedikit lebih lebar. Suara engselnya berjejit panjang menyerupai rintihan. "Ayah belum siap," gumam Sarman mundur beberapa langkah. Saat ia berbalik menuju ruang tamu, sesuatu bergerak di belakangnya. Sesuatu kecil, sesuatu merayap cepat di lantai, menyeret suara kecil lembab. Ia menoleh. Mobil-mobilan merah itu meluncur sendiri dari lorong menuju kakinya. Mobil itu menabrak ujung kaki Sarman, lalu berhenti. Diam. Namun dari arah kamar terdengar suara kecil memanggil. "Pa, ayo." Sarman menatap pintu kamar itu lama sekali. Hening menguasai rumah, hanya dilapisi oleh nafasnya sendiri yang tersengal-sengal. Ia tahu Raffi menginginkan sesuatu. Ia tahu Raffi tidak ingin sekedar menampakkan diri. Ada pesan, ada keluhan, ada tuntutan. Dan malam ini ia sadar bahwa Raffi ingin ayahnya masuk ke kamar itu. Sarman mengangguk pelan pada dirinya sendiri. "Baiklah." Ayah datang. Ia berjalan menuju kamar. Tiap langkah seakan menenggelamkannya lebih dalam ke dalam sesuatu yang asing. Ketika ia sampai di depan pintu, hawa dinginnya begitu kuat hingga kulit tangannya mengendur seperti terkena es. Ia dorong pintu itu perlahan, kamar gelap, hanya satu cahaya kecil dari mobil-mobilan yang memantul dari lantai. "Raffi?" panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba tirai di kotak kamar berkibar keras, seperti disambar angin besar. Dan dari arah lemari kecil Raffi terdengar suara menggaruk, pelan, memanjang, seperti kuku yang menyeret permukaan kayu. Gret, gret, gret. Sarman merinding. Itu bukan suara Raffi. Batinnya. Ia harus menyalakan lampu. Ia meraba-raba dinding dalam gelap. Namun sebelum jemarinya menemukan saklar, telinganya mendengar suara lain. Suara yang ia kenal mati-matian. Suara nafas kecil, tersengal, ketakutan, tertahan. Nafas seorang anak yang menangis di kegelapan. Sarman tahu suara itu. Ia selalu mendengar nafas seperti itu saat Raffi demam, saat sakit, saat butuh ayahnya.
Nafas itu mendekat, semakin dekat, sangat dekat. Bah, bisik itu muncul dari tepat di depan wajahnya. Aku masih di sini. Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri, dan Sarman terkejut. Di tengah lantai, pada keramik yang dingin, ada bayangan anak kecil sedang duduk. Bayangan itu tidak berwujud tubuh, hanya siluet hitam pekat, namun dengan jelas memperlihatkan bentuk kepala kecil dan tangan mungil yang memeluk lutut. Bayangan itu menghadap dinding, tidak bergerak. Lalu perlahan, kepalanya menoleh ke arah Sarman. Di wajah bayangan itu tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya cekungan gelap. Namun dari cekungan itu terdengar suara lirih. "Pak, pulangkan aku sebelum ada yang lain datang." Sarman tidak mengerti. Lain? Siapa yang lain? Namun bayangan itu tiba-tiba bergemetar keras, tubuhnya bergetar seolah ketakutan luar biasa. "Cepat, Pak, suara itu memohon. Dia sudah tahu aku di sini." Sarman ingin bertanya, tetapi suara lain muncul dari sudut kamar. Suara berat, serak, bukan suara anak kecil. Dan suara itu berkata pelan, "Anakmu belum selesai, Sarman." Kegelapan ruangan mulai menggulung dari sudut-sudut kamar, menelan bayangan Raffi, menjulur ke arah Sarman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sarman sadar bahwa Raffi bukan satu-satunya yang pulang. Bayangan hitam yang menyerupai Raffi itu menghilang dalam sekejap, seperti tertelan gelap yang merambat dari sudut kamar. Sarman mematung, tubuhnya tak bisa digerakkan. Ruangan yang awalnya hanya dingin, kini berubah menjadi muram, seperti ada kabut hitam tipis yang melayang di udara. Suara berat yang tadi terdengar kembali bergema. "Anakmu bukan milikmu lagi, Sarman." Sarman melangkah mundur, namun pintu kamar menutup keras dari belakang. Suaranya menggema sepanjang lorong, membuat bulu kuduknya berdiri serempak. Ia menelan mudah, mencoba melihat sumber suara itu. Namun ruangan terasa semakin gelap meski lampu kamar menyala kuning pucat. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, suara langkah pelan terdengar dari bawah lemari kecil Raffi. Klotak, klotak, klotak. Seolah sesuatu sedang merangkak dengan tulang-tulang yang kaku. Sarman menjongkok sedikit, memicingkan mata. Dua tangan kecil, bukan tangan Raffi, keluar dari bawah lemari. Tangan itu kurus, pucat keabuan, dan jari-jarinya panjang tak wajar seperti ranting pohon kering. Sarman mundur cepat. "Bukan Raffi," bisiknya. Suara nyaris hilang. Tangan itu menyentuh lantai, lalu menyeret tubuhnya keluar perlahan. Sosok itu merangkak keluar sepenuhnya. Bentuknya seperti anak kecil, tapi tubuhnya kurus menempel pada tulang. Kulitnya tipis seperti kertas terbakar, dan wajah itu kosong, tidak ada mata, hanya dua cekungan gelap yang dalam. Dari cekungan itu, terdengar suara napas berat, seperti makhluk kelaparan. Sarman terpaku. Kau siapa?" Makhluk itu merangkak maju, kepala miring ke kanan dalam sudut patah yang tak mungkin dilakukan manusia. "Aku penjaga perjanjian." Suaranya berat, bergema, seperti berasal dari rongga kosong yang dalam. "Aku datang ketika tumbal belum sempurna." Sarman menggigil. "Tumbal? Aku sudah menyerahkan Raffi. Makhluk itu mengentak lantai dengan satu tangan, membuat lemari di sampingnya bergetar. "Tidak!" teriaknya dengan suara serak berganda. "Anakmu belum diberikan sepenuhnya. Jiwanya masih menolak. Dia masih mencarimu." Sarman memegangi kepalanya. Air mata mulai jatuh. "Dia anakku. Dia harus pergi dengan tenang." Makhluk itu tertawa kecil. Tertawa yang retak, seperti tulang patah. "Tidak ada ketenangan bagi tumbal yang tidak diberikan dengan rela." Tiba-tiba hawa kamar berubah. Udara berputar, dingin. Tirai berkibar seakan ada angin besar lewat. Lampu berkedip dan hampir padam. Makhluk itu menunjuk pintu dengan jari panjangnya yang bengkok.
Anakmu memanggil karena dia belum selesai, Sarman. Sebelum dia pergi, sesuatu harus dilakukan. Sarman menggeleng cepat. Tidak, aku tak mau lagi perjanjian itu. Aku ingin Raffi kembali. Makhluk itu mendesis panjang. Kau manusia bodoh, perjanjian itu mengikat jiwa. Kau bisa menghentikan semuanya, tapi ada yang harus kau bayar. Makhluk itu merangkak mendekat. Begitu dekat hingga bau busuk seperti bangkai keluar dari tubuhnya. Bayar apa? Jiwamu, jawab makhluk itu perlahan. Jiwa seorang ayah yang mencintai itu lebih kuat daripada jiwa anak kecil. Sarman menggeleng panik. Tidak, tidak. Namun makhluk itu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya sesuatu muncul dari cekungan matanya. 2 titik cahaya merah yang berputar keras, seperti bara api di kegelapan. Aku datang untuk mengambil jiwa anakmu, tapi jika kau menawarkan jiwamu sebagai ganti, perjanjiannya selesai. Sarman terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Menyerah? Mati? Diseret ke dunia gelap? Tapi jika itu membuat Raffi bebas. Di tengah ketakutan itu, suara kecil muncul dari pojok kamar. Suara yang lembut. Suara yang ia kenal sepanjang hidupnya. "Pa." Bayangan Raffi kembali muncul. Namun kali ini, bayangannya ragu-ragu, seolah tidak berani mendekati makhluk itu. Tubuh kecilnya bergetar hebat. "Pa, jangan!" Makhluk itu menoleh cepat, marah. "Diam kau! Kau sudah menjadi bagianku!" Raffi menjerit kecil dan mundur, namun bayangannya tetap bertahan. "Pa, jangan percaya dia!" Sarman memandang mereka berdua. Anaknya yang tinggal hanya bayangan dan makhluk penjaga perjanjian yang siap menelan keduanya. "Kalau aku tidak menyerahkan jiwaku, apa yang terjadi?" tanya Sarman. Suara bergetar. Makhluk itu menggeram panjang. "Maka anakmu akan sepenuhnya menjadi milikku sebelum bulan ini berakhir." Raffi menangis tanpa suara, hanya tubuh bayangannya yang bergetar hebat. "Pa, tolong!" Sarman menutup wajahnya dengan tangan. Pikiran kacau, pilihan yang menyesakkan dada, membunuh diri sendiri demi anaknya, atau membiarkan Raffi hilang selamanya. Namun sebelum ia dapat mengambil keputusan, makhluk itu maju dengan kecepatan tak wajar. Tangannya yang kurus menangkap bahu Sarman. "Kau harus memilih malam ini." Ruangan gelap seketika, dan suara sesuatu diseret keluar kamar bergema keras. Saat lampu kembali menyala, makhluk itu sudah hilang. Bayangan Raffi pun tak ada. Yang tersisa hanyalah tulisan kecil di lantai, tergores seperti dicakar. Malam terakhir semakin dekat. Dan Sarman sadar, teror baru saja dimulai, dan ia hanya punya sedikit waktu untuk menyelamatkan putranya. Sejak malam perjanjian darah itu, Weni hidup seperti berada di lorong gelap tanpa ujung. Warung kikil sapinya mendadak jadi yang paling ramai di seluruh desa. Bahkan, orang dari kecamatan sebelah ikut berdatangan, seolah aroma kuahnya menarik manusia seperti magnet. Namun semakin ramai, semakin kuat pula bisikan yang menempel di telinga Weni. Bisikan yang tidak pernah muncul sebelum tumbal dilakukan. Malam itu, hujan turun pelan, menetes di atap seng warung. Para pelanggan sudah pulang. Weni mengunci pintu gerobak, menata kursi, dan mematikan kompor. Tapi suara sendok beradu dengan mangkuk tiba-tiba terdengar dari belakang. Padahal semua peralatan sudah ia cuci. Ting! 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 Suara itu seperti panggilan, seperti isyarat bahwa seseorang atau sesuatu masih ingin makan. Dengan tubuh bergetar, Weni menengok ke arah ruang dapur. Kosong. Hanya panci besar yang masih menggantung, tetesan lemak mengering di pinggirnya. Lalu terdengar suara lain, suara yang jauh lebih familiar. "Bu!" Lembut, serak pelan. Suara itu suara Ardan. Weni membeku, jantungnya berdetak seperti palu goda memukul besi panas. "Ardan?" bisiknya tidak percaya. "Bu, sini."
Suara itu datang dari arah bawah, tepat di balik meja pengiris, tempat tulang-tulang kikil disimpan dalam bak besar es. Weni nelangkah, pelan, ragu, tapi kerinduan pada anaknya membuat langkah itu tak bisa ditahan. Ia berlutut, tangannya terulur membuka tutup bak. Yang ia lihat bukan wajah Ardan, bukan senyum manis anak kecilnya, melainkan tumpukan tulang anak sapi yang menghitam, meneteskan lendir, tersusun seperti membentuk wajah samar yang menangis. "Bu, dingin, aku dingin, Bu." Suara Ardan terdengar dari dalam tulang-tulang itu, seperti tenggelam di balik dunia lain. Weni mundur terburu-buru, menabrak meja, nafasnya tersengal, air mata jatuh meski ketakutan mengikatnya. "Ah, Ardan, kamu di mana, Nak? Kamu kenapa ngomong dari situ?" Tapi tidak ada jawaban, hanya suara lirih yang tiba-tiba berubah menjadi jeritan menyayat. "Bu, tolong, aku gelap di sini, sangat gelap." Weni menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Jeritan itu seperti menghantam seluruh isi warung, memantul dari dinding ke dinding. Panci bergetar, pisau jatuh sendiri, mangkuk-mangkuk terdorong hingga satu persatu pecah di lantai. Namun suara itu tak selesai. Jeritan Ardan berubah menjadi tangis. Tangis kecil yang dulu sering ia dengar ketika Ardan mimpi buruk. "Bu, jangan biarkan mereka ambil aku lagi. Bu, jangan biarkan aku sendirian." Weni histeris. "Ardan, ibu di sini. Kamu jangan pergi. Kamu..." Namun sebelum Weni menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara lain muncul. Suara yang lebih dalam, lebih gelap, lebih tua, seperti berasal dari perut bumi. Tumbal tidak bicara. Tumbal hanya memberi makan. Suara itu membuat tubuh Weni terasa seperti ditarik puluhan tangan tak kasat mata. Dadanya sesak, pandangannya berkunang-kunang. Di sudut warung, bayangan hitam berdiri. Tidak memiliki bentuk pasti, hanya berupa gelap pekat seperti kabut malam yang menelan cahaya. Dari dalamnya, 2 titik merah menyala, sepasang mata yang mengawasi. "Perjanjian tetap perjanjian," kata sosok itu. Suaranya mengalir seperti ruangan yang dipenuhi air. "Engkau diberi keuntungan, engkau diberi kemakmuran, engkau diberi pengunjung yang tak habis-habis. Anakmu telah menjadi jalannya." Weni menggigit bibir sampai berdarah. Ia ingin berteriak, ingin kabur, ingin mengutuk makhluk itu, tapi lidahnya terasa membeku. "Ardan, biarkan aku berbicara lagi dengan Ardan, hanya sebentar." Air matanya jatuh semakin deras. Bayangan itu mendekat, melayang tanpa langkah. "Tidak, pangkal jiwa telah diberi makan, kau tak boleh mendengarnya lagi." Namun dari bak tulang sapi itu, suara Ardan kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seperti dari jarak yang jauh. "Bu, tolong, aku takut." Weni menjerit, "Berhenti, kembalikan anakku, kembalikan dia." Bayangan itu berhenti, seperti tersenyum. "Kalau kau ingin anakmu kembali, siapkan darah baru." Weni terperanjat. Apa maksudmu?" "Perjanjian tidak bisa dibatalkan, tetapi bisa diganti." Bayangan itu membesar, memenuhi hampir seluruh ruangan. "Beri aku tumbal lain, yang lebih segar, lebih murni, maka aku bebaskan anakmu dari kegelapan." Ruangan menjadi dingin, nafas Weni tampak seperti asap. Weni memejamkan mata, memegangi dadanya, hampir pingsan. "Tumbal yang baru," bayangan itu berbisik tepat di telinganya, "harus seseorang yang kau sayangi." Dan suara itu menghilang tiba-tiba, seolah tersedot ke ketiadaan. Warung kembali hening. Hanya terdengar tetesan air hujan dan isak Weni yang pecah seperti kaca. Dalam kegelapan warung yang penuh tulang kikil, Weni tahu satu hal. Perjanjian belum selesai dan makhluk itu minta korban baru. Sejak malam bayangan hitam itu menagih tumbal baru, hidup Weni berubah menjadi medan perang antara rasa bersalah, ketakutan, dan kasih sayang yang tersisa. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Ardan, pucat, dingin, terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia jangkau. Dan setiap kali ia membuka mata, ia mendengar suara itu.
Tumbal yang baru, seseorang yang kau sayangi. Weni tahu apa artinya, dan ia membencinya. Warungnya semakin ramai. Orang-orang berjubel setiap malam, berebut kursi seolah kuah kikilnya mengandung candu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik kompor dan panci besar itu. Tidak tahu bahwa aroma lezat yang menggoda itu lahir dari perjanjian gelap yang menahan seorang anak dalam derita. Di antara antrean pelanggan yang memular, Weni melihat seseorang yang membuat jantungnya terhenti sesaat. Dian, keponakannya, gadis 8 tahun yang polos, datang menghampiri sambil tersenyum lebar. "Tante Weni, Mama suruh ambil kikil buat makan malam," katanya sambil mengayun-ayunkan kaki kecilnya. Weni merasa nafasnya mendadak hilang. Dian, anak yang sering ia gendong saat bayi. Anak yang selalu memanggilnya dengan manja. Anak yang selalu membawakan bunga liar setiap kali bermain di halaman rumah. Dalam sekejap, suara makhluk itu menggema di telinganya. "Harus seseorang yang kau sayangi." Weni memejamkan mata kuat-kuat, mencoba menepis suara itu. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Matanya mulai basah. Ia tidak berani menatap wajah polos Dian terlalu lama. "Dian, kamu pulang saja ya. Bilang ke mamamu tante lagi tutup." "Tapi tante, banyak orang kok. Masa lagi tutup?" Dian mengerutkan alis polos tanpa curiga. Weni menunduk, suaranya lirih dan serak. "Tante, capek. Nanti tante antar makanannya." "Oh," Dian tersenyum lagi, tidak peka pada kegugupan Weni. "Baik tante, sampai besok." Ketika gadis kecil itu melambaikan tangan dan berlari pergi, Weni tersungkur di kursi, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak, ia tidak sanggup. Bagaimanapun, itu keponakannya. Itu anak orang lain. Ia tidak mau mengulangi dosa yang sama. Tapi malam itu tidak memberikan kesempatan untuk berpikir panjang. Setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pergi, Weni merapikan peralatan seperti biasa. Tapi suasana terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Angin yang seharusnya masuk lewat celah pintu justru seperti menghilang. Saat ia berjalan ke arah bak tulang kikil, hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, bak itu kembali bergetar pelan. Tulang-tulang sapi di dalamnya bergerak, menyatu seperti sedang mencoba merangkak. Kemudian terdengar suara lirih, suara yang memecahkan seluruh pertahanan jiwa Weni. Bu, di mana?" Suara Ardan. Lebih lemah, lebih jauh, seperti tenggelam semakin dalam ke dunia lain. Weni menghampiri cepat-cepat. "Ardan, ibu di sini. Kamu dengar ibu, nak?" "Bu, gelap. Aku sendiri. Mereka tarik kaki aku. Aku takut." Tangisan kecil itu mencabik-cabik hatinya. Weni berlutut, tangannya menyentuh pinggir bak yang dipenuhi lendir tulang. "Ardan, ibu akan ambil kamu. Ibu bakal selamatin kamu. Ibu janji." Saat itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Weni, memanjang seperti asap pekat. Suaranya mengalir di telinga Weni seperti air dingin. Janji tanpa tumbal hanyalah suara kosong. Weni bangkit dengan tubuh bergetar. Aku nggak mau korban lagi. Jangan paksa aku." Bayangan itu merendah, seolah berjongkok tepat di sampingnya. Makhluk kecil itu, Dian, senyum tak terlihat tapi terasa. Dia sangat cocok.
Weni menjerit pelan, menggeleng keras. Tidak, tidak, jangan dia. Aku nggak mau, aku nggak mau. Bayangan itu membungkus tubuh Weni dengan hawa dingin. Kalau begitu, biarkan Ardan larut. Tumbal yang tidak diganti akan habis dimakan kegelapan. Tiba-tiba, suara Ardan berubah. Bukan lagi tangis, melainkan jeritan kesakitan. Bu, tolong bu, sakit, sakit. Mereka gigit aku, bu. Weni terjatuh duduk, memegang kepala menangis sejadi-jadinya. Jeritan Ardan terdengar seperti anak kecil yang diseret paksa oleh makhluk-makhluk kelaparan. Berhenti, berhenti, berhenti. Ia memukul kepalanya sendiri, berusaha menutupi telinga, tapi suara itu terlalu keras. Bayangan itu berbicara tenang, hampir seperti seorang guru yang sedang menunggu keputusan muridnya. Putuskan, Weni, anakmu atau anak orang lain. Jeritan Ardan semakin parah. Nafasnya tersengal, seperti tenggelam. Bu, aku dingin, gelap. Jangan tinggalin aku. Weni jerit histeris. Stop! Stop! Semua suara berhenti. Hening. Bayangan itu menunggu. Dan Weni dengan air mata mengalir tanpa henti, akhirnya berbisik. Kalau aku kasih tumbal, Ardan bakal balik. Suara itu pecah, nyaris tidak terdengar. Bayangan itu menjawab pelan. Ardan akan terbebas. Weni menutup wajahnya, tubuhnya bergetar sangat hebat. Ia tahu keputusannya akan menyeretnya masuk lebih dalam ke dalam dosa yang tak termaafkan. Tapi ia seorang ibu dan hatinya terbelah oleh cinta yang tersiksa. Weni menelan ludah, memejam, menangis. Aku akan cari tumbal. Dan pada saat itu, kegelapan di sekitar warung seperti tersenyum. Perjanjian baru telah dimulai. Sejak Weni mengucapkan keputusan terkutuk itu, keputusan yang bahkan ia sendiri benci untuk diingat, dunia di sekelilingnya berubah. Bukan berubah secara nyata, tapi berubah rasanya. Rumahnya, warungnya, jalan desa, bahkan wajah orang-orang seolah berada dalam bayang-bayang tipis yang mengikuti kemana ia pergi. Seolah kegelapan makhluk itu kini melekat di pundaknya. Dan yang paling menyakitkan, suara Ardan tidak terdengar lagi sejak malam ia berjanji mencari tumbal. Bukan karena Ardan sudah bebas, makhluk itu hanya berhenti membiarkannya mendengar. Itu bagian dari siksanya. Malam itu, setelah menutup warung, Weni berjalan pulang dengan pikiran kacau. Lampu-lampu jalan di desa seperti berkelip tak stabil, menyisakan lorong remang yang terasa terlalu panjang. Sesekali angin dingin berhembus dari arah persawahan gelap, membuatnya merapatkan jaket. Dalam dadanya, suara makhluk itu menggema samar meski ia berusaha menepisnya. Tumbal yang murni, seseorang yang kau sayangi, darahnya akan membuka jalan. Ia benci suara itu. Ia benci dirinya sendiri yang kini mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun setiap kali ia mencoba mundur, ia teringat jeritan Ardan. Jeritan yang menandakan bahwa anaknya sedang disiksa entah oleh apa. Sampai akhirnya Weni sadar bahwa ia sudah berdiri di depan rumah kakaknya, rumah Dian. Lampu teras menyala redup. Suara televisi terdengar dari dalam rumah. Dian pasti sedang tertidur. Dan keluarga itu tidak tahu bahwa Weni sedang mempertimbangkan hal yang tak terampuni. Aku nggak mungkin
nggak mungkin nyakitin dia. Weni menatap rumah itu sambil gemetar. Aku cuma lihat Dian sebentar. Cuma lihat. Bukan untuk itu. Namun semakin ia menatap pintu rumah itu, semakin kuat suara makhluk tersebut berbisik di belakang telinganya. Nyawanya untuk kebebasan Ardan. Dia kecil, murni, sangat cocok. Tumbal harus ikhlas, kalau tidak, sia-sia. Weni mengerucutkan bibir, berusaha menahan tangis. Ia memegang pagar besi, keras hingga jemarinya memutih. Aku cuma butuh lihat Dian sebentar. Cuma lihat, bukan untuk itu. Namun kakinya tetap melangkah masuk halaman. Begitu ia mendekati jendela, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Ada bayangan kecil berdiri di belakang kaca. Bayangan seorang anak. Dian? Tidak. Bentuknya terlalu kurus. Wajahnya samar. Dan matanya tampak berkilat putih seperti memantulkan cahaya yang tidak ada. Bayangan itu mengangkat tangan, mengetuk kaca dari dalam. Tok, tok, tok. Weni mundur perlahan. Siapa kamu? Bayangan kecil itu menggeleng. Tubuhnya tremor. Kemudian ia membuka mulut, tapi tidak ada suara manusia yang keluar. Yang keluar adalah suara Ardan. Bu, jangan pilih dia. Weni seperti runtuh. Ardan, kamu di mana? Kamu kenapa ada di tubuh itu? Bayangan itu kembali mengetuk kaca lebih keras. Bu, dia bukan tumbal. Jangan ambil dia, Bu. Jangan. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di belakang sosok kecil itu, seperti kabut pekat yang menelan cahaya. 2 mata merah menyala di dalamnya. Makhluk itu berbicara melalui kedua bayangan itu sekaligus. Jangan dengarkan. Tumbal harus dipilih, Weni. Dan malam ini, waktunya hampir habis. Bayangan kecil itu menggapai kaca, bergetar seolah diseret ke belakang. Bu, jangan pilihan dia. Weni menjerit, menutup mulutnya sendiri agar suara tidak membangunkan orang di rumah. Lepaskan dia, lepaskan. Makhluk itu tertawa pelan. Kau ingin Ardan, maka kau harus korban. Tep, pintu rumah terbuka tiba-tiba. Kak Weni? Itu kakaknya, Reni, berdiri di ambang pintu sambil menguap. Ngapain malam-malam di sini? Ada apa? Weni berdiri kaku, wajah penuh air mata, tubuh bergetar hebat. Aku cuma lewat. Suaranya hampir hilang. Kalau mau masuk, masuk saja. Dian tadi nanyain kamu. Weni langsung mual. Dian? Nanyain dia? Gadis kecil itu tidak tahu bahwa Weni hampir menyerahkan nyawanya. Enggak, Kak. Aku mau pulang. Pasti? Mukamu pucat banget. Weni memaksakan senyum. Aku cuma kecapean. Ya sudah, hati-hati ya. Pintu menutup. Dan Weni berdiri sendirian di halaman gelap. Ketika ia menoleh ke arah jendela, bayangan itu sudah lenyap. Tidak ada sosok kecil, tidak ada mata putih, tidak ada kabut hitam. Hanya kaca kosong. Dan saat itu, suara makhluk itu terdengar tepat di belakangnya. Sangat dekat, sangat dingin. Waktu hampir habis, Weni. Jika kau tak memilih, aku yang akan memilihkan. Weni berlari pulang tanpa menoleh. Napas berantakan seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu ia sadar bahwa bukan hanya Ardan yang dalam bahaya, tapi semua orang yang ia sayangi. Malam itu, Weni pulang dengan langkah yang kacau. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Keringat dingin menempel di kulitnya, meski udara malam begitu menusuk. Ia mengunci pintu rumah berkali-kali, seolah makhluk itu bisa masuk lewat celah sekecil apapun. Begitu pintu terkunci, ia langsung jatuh terduduk di lantai, memegangi wajahnya. Aku nggak sanggup. Ardan, ibu harus gimana, nak?
Hening. Tidak ada suara anaknya malam itu. Tidak ada jeritan, tidak ada tangis. Dan justru itu yang membuat Weni semakin takut. Suara Ardan adalah siksaan, tapi juga pengingat bahwa anaknya masih ada. Tanpa suara itu, ia merasa seperti sedang menunggu kabar kematian. Weni akhirnya memaksakan diri naik ke kamar. Ia menyalakan semua lampu, bahkan membiarkan TV menyala agar ruangan tidak terlalu sepi. Tapi meski begitu, perasaan diawasi itu tidak pergi. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal Ardan yang masih ia simpan. Aku gak bisa tumbalin Dian, aku gak bisa. Air matanya jatuh, membasahi bantal. Aku harus cari cara lain, harus ada cara. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati total. Gelap menelan seluruh ruangan. TV pun padam, menyisakan suara klik yang terdengar seperti pintu kecil yang menutup sendiri. Tidak, jangan sekarang. Weni bangkit, napasnya tersengal. Angin dingin menyelinap dari celah jendela yang tertutup rapat, membuat tirai bergerak seperti tangan tipis yang menjulur. Kemudian terdengar suara itu, suara yang paling ia rindukan sekaligus paling ia takuti. Bu. Weni menoleh cepat, tubuhnya menegang. Ardan? Ia seperti anak kecil yang menemukan kembali boneka kesayangannya. Bu, aku di sini. Suara itu terdengar dari arah lemari pakaian. Tanpa pikir panjang, Weni berjalan ke sana. Napasnya bergetar, tapi cintanya mengalahkan ketakutannya. Ia membuka pintu lemari perlahan. Dalam gelap, ada sesuatu bergerak. Bukan tangan Ardan, bukan tubuh kecil yang ia harapkan, melainkan bayangan anak kecil berbentuk hitam pekat, matanya kosong putih, menatapnya tanpa kelopak mata. Sosok itu memiringkan kepala. Bu, tolong. Tetap suara Ardan, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Weni menutup mulutnya, menahan jeritannya sendiri. Ardan, kamu kenapa? Tenggorokannya terasa seperti tersayat. Bayangan itu merangkak keluar lemari, tidak berjalan, tapi merayap seperti sesuatu yang bukan manusia. Tubuh kecilnya menggeliat, memanjang seperti bayangan di lantai. Sendi-sendi lengannya tertekuk ke arah yang salah, membuat suara krek-krek seperti ranting patah. Bu, dingin, aku gak bisa keluar. Sosok itu mendekat, menyeret bayangannya yang panjang seperti ekor ular. Weni mundur, hampir jatuh. Ardan, ibu bakal tolong kamu nak, tapi jangan datang kayak gitu, jangan. Sosok itu berhenti tepat di depan kakinya, menengadah. Mulut hitamnya terbuka lebar, jauh lebih lebar dari mulut anak kecil manapun. Tolong aku, Bu. Ambil tumbalnya, cepat, sebelum aku hilang. Di balik suara Ardan, terdengar suara lain lebih dalam, lebih tua, lebih jahat. Seperti ada 2 suara dalam satu tubuh. Tumbal, tumbal, darah baru. Weni terisak keras. Kamu masih Ardan kan? Kamu beneran Ardan? Sosok itu menggerakkan kepala, tapi kali ini bukan seperti anak kecil, melainkan seperti boneka patah yang dipaksa hidup. Aku Ardan. Lalu suara itu berubah lebih berat, dan juga bukan. Ruangan tiba-tiba dipenuhi bisikan dari dinding, dari lantai, dari langit-langit.
Tumbal harus dipilih, tumbal harus diberikan, tumbal, tumbal, tumbal. Weni menutup telinga, berhenti. Namun saat ia menjerit, sosok hitam itu berubah cepat. Tubuhnya memanjang membentuk bayangan besar yang memenuhi kamar. Dua mata merah muncul di tengahnya. Makhluk itu akhirnya memperlihatkan wujudnya. Weni, suaranya menggema menghantam seluruh ruangan. Jika 2 malam lagi kau tidak memberikan tumbal, bayangan itu mencondongkan diri, membuat suhu kamar drop drastis. Ardan akan menjadi milikku selamanya. Weni jerit, meraih dada, hampir pingsan. Dan di tengah kekacauan itu, suara Ardan terdengar lagi, kecil, tersiksa, semakin jauh. Bu, jangan biarin aku hilang, jangan. Bayangan hitam itu menutup diri, menghilang dalam sekejap seperti asap. Lampu kamar menyala kembali, TV menyala sendiri dengan suara statis, dan Weni jatuh berlutut. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Ia hanya punya 2 malam. 2 malam untuk memilih. Menyelamatkan Ardan atau menyerahkannya pada kegelapan untuk selamanya. 2 malam tersisa. 2 malam sebelum Ardan hilang untuk selamanya. Dan malam pertama setelah ancaman itu adalah malam terburuk dalam hidup Weni. Ia tidak tidur, tidak makan, hanya duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal kecil milik Ardan sambil menatap pintu depan. Takut sewaktu-waktu makhluk itu muncul lagi. Di luar, angin merayap seperti ada sesuatu yang berjalan pelan di sepanjang dinding rumah. Weni menghitung jam, menit, detik. Malam terasa terlalu panjang, tetapi sekaligus terlalu pendek. Tiap kali ia mulai memejamkan mata, suara makhluk itu muncul seperti bisikan yang merangkak langsung ke dalam kepalanya. Tumbal, pilihannya menunggumu. Waktu berkurang, Ardan semakin dekat ke gelap. Weni menjerit sambil menutup telinga, tapi suara itu tidak pernah benar-benar pergi. Pagi menjelang, dan teror belum berakhir. Saat matahari muncul, Weni berpikir ia bisa bernafas sejenak. Ia salah. Begitu keluar dari kamar, ia melihat sesuatu menunggu di dapur. Panci besar warung kikilnya yang seharusnya ada di warung, kini berada di tengah lantai dapur rumah. Dan tutupnya bergerak, perlahan. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Tidak, jangan. Kenapa dibawa ke sini? Weni memundurkan tubuhnya, tetapi rasa penasaran dan ketakutan mendorongnya. Ia mendekat dan membuka tutup panci. Isi panci bukan air, bukan tulang sapi, bukan kuah, melainkan rambut anak kecil, hitam, panjang, basah, bergerak seperti sedang direndam dalam lumpur hitam. Suara Ardan muncul samar dari dalamnya. Bu, gelap, gelap sekali. Jangan biarkan aku tenggelam. Weni menjerit sambil menutup telinga, tapi suara itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Tapi satu hal jelas, makhluk itu kini bisa memasuki rumahnya kapan saja. Sore hari, rasa bersalah menggigiti Weni seperti belasan semut merah. Ia kembali berdiri di depan rumah kakaknya, rumah Dian. Hatinya memohon agar pintu itu tidak terbuka, agar Dian tidak keluar, agar makhluk itu tidak memancingnya mengambil keputusan.